Hai semuanya, masih bareng gue di Zone. Di video ini mari kita bahas smartphone yang baru aja kemarin rilis ya. Ini adalah Poco X5 5G atau Poco X5 5G. Di video ini gue bakalan bahas bagaimana experience gue selama menggunakan HP ini, mulai dari performanya, bagaimana layarnya, kemudian bagaimana kameranya, sampai bagaimana ketahanan baterainya. Tonton video ini sampai beres, semoga aja ini menjadi referensi kalian sebelum membeli HP ini. Oke, langsung aja mari kita bahas dan let's go! Oke, jadi HP ini tuh menggunakan chipset Snapdragon 695 dengan pabrikasi 6 nanometer yang terkenal kenceng dan adem. Chipset ini tuh dikombinasikan dengan dua opsi penyimpanan yaitu 6128GB dan 8256GB. Dan yang lagi gua pegang ini tuh varian yang 8256GB. Selain itu, HP ini juga punya fitur RAM expansion 5GB untuk kedua opsi tersebut ya, sehingga total RAM yang dimilikinya ini tuh up to 13GB. Jenis RAM yang digunakan adalah LPDDR4X dan UFS 2.2 untuk storage-nya. Untuk OS-nya sendiri sudah menggunakan MIUI 13 yang berbasiskan Android 12. Nah, dari segi dimensi, HP ini tuh punya ukuran yang menurut gua ini ya cukup oke lah ya digenggamnya dengan berat 189 graman saja. Yang menurut gua ini terasa tipis dan ringan sehingga bikin nyaman ketika digenggaman tangan. Walaupun kadang beberapa kondisi kalau misalnya gue pakai main game kadang-kadang agak aneh ya di tangan, agak kurang nyaman, tapi overall oke lah ya. Jadi jika dibandingkan dengan Poco X series sebelumnya, bisa dibilang series X5 ini tuh paling tipis. Walaupun memiliki desain yang tipis, tapi HP ini tuh sudah menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh. Desain dari HP ini tuh terasa lebih kekinian ya. Selain karena bodinya sendiri yang enggak begitu tebal dan berat, desain back covernya terlihat modern. Pada bagian belakang terdapat modul kamera dan LED flash dikelilingi frame transparan yang berada pada label hitam bertuliskan Poco. Desain dengan label ini tuh merupakan desain khas dari Poco. Back covernya sendiri menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing matte yang halus. Selain itu, warna yang dihasilkannya juga terlihat glossy. HP ini juga tersedia dalam 3 varian warna yaitu black, green, dan blue. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan tombol volume yang cukup kliki, jadi enak banget dipencet-pencetnya. Di atas ada lubang mikrofon, infrared blaster, dan ada port jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri hanya terdapat SIM tray hybrid yang artinya kita bisa memilih untuk menggunakan dual SIM atau single SIM plus micro SD saja. Kapasitas penyimpanannya ini tuh sampai 1 TB. Kemudian di bawahnya ada lubang mikrofon, lubang speaker, dan port USB Type-C yang sudah support OTG. Dual mikrofon yang ada di HP-nya ini juga bisa mencegah suara yang tidak terekam ketika salah satu mikrofon tertutup. HP ini juga mengantongi IP53 yang artinya bisa tahan cipratan air dan debu. Tapi perlu diingat ya, hanya cipratan air dan bukan untuk dibawa berenang. Nah, mengenai sensor, pada HP ini tuh terbilang cukup lengkap untuk di kelas mid-range, dan menariknya, giroskopnya ini tuh sudah berbasiskan hardware. Dan Poco X5 5G juga sudah punya fitur NFC. Jadi buat kamu yang sering menggunakan fitur NFC, HP ini tuh bisa menjadi pertimbangan untuk dibeli. Nih, kemudian untuk speakernya, suara dari speakernya ini tuh lumayan cukup oke ya, cukup bagus. Bassnya juga cukup berasa, walaupun nggak begitu nendang banget, tapi masih berasa. Tapi sayangnya ini merupakan speaker mono, yang artinya suara yang dikeluarkan hanya dari satu speaker saja. Suara yang dihasilkan jadi kurang berasa luas aja. Sementara nih untuk layarnya, HP ini tuh sudah menggunakan panel AMOLED dual display 6,67 inci, resolusinya ini tuh Full HD dengan refresh rate di 120Hz dan touch sampling rate di 240Hz. Punya kemampuan adaptive refresh rate dari 60 sampai 120Hz sehingga bisa menyesuaikan dengan aplikasi yang dijalankan. Bezel dari layarnya sendiri menurut gua ini terbilang cukup tipis ya, sehingga tetap berasa luas walaupun ya nggak berasa luas banget juga. Memiliki kecerahan layarnya ini tuh hingga 439 nits, bikin HP ini tuh masih kentara walaupun di kondisi yang terik matahari. Untuk menyesuaikan kenyamanan saat dilihat, ada 3 mode warna yang bisa dipilih yaitu Vivid, Saturate, dan Standar. Selain itu, HP ini juga sudah punya fitur Always On Display. Untuk perlindungan layar, Corning Gorilla Glass 3 sudah disematkan pada HP ini. Terkena goresan-goresan yang tidak disengaja tentunya relatif aman. Berikutnya kita bahas sektor yang dibanding-bandingin ya di sosmed ya. Jadi banyak yang bandingin katanya Poco X5 5G ini tuh kameranya nggak lebih bagus daripada Poco X3 NFC. Nanti kita lihat sedikit contohnya, oke? Nah, HP ini tuh dilengkapi dengan 3 buah kamera belakang dengan konfigurasi kamera. Untuk kamera utamanya ini tuh di 45 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro di 2 megapiksel. Perekaman videonya itu bisa di 720 pixel dan 1080 pixel di 30 frame fps, baik untuk kamera utama ataupun kamera depan. Terdapat pula fitur-fitur pelengkap kameranya, diantaranya mode 45 megapiksel, night mode, short video, slow motion, time lapse, dan panorama.
Untuk kalian yang sering bertanya soal OIS, tentu aja di HP ini tuh belum ada OIS. Ya, jadi mungkin kalian harus agak sedikit handheldnya tuh harus agak sedikit bagus ya, karena kan OIS ini tuh berguna buat menstabilkan ketika pengambilan gambar ataupun video. Tapi sayangnya memang di sini di HP ini tuh belum tersedia. Nah, berikut adalah sedikit beberapa contoh mengenai hasil kamera dari Poco X5 5G. Silahkan kalian tulis di kolom komentar kalau misalnya mau berkomentar. Oke, ini adalah perekaman video kamera depannya Poco X5 5G di kualitas 1080 30 fps. Ya, inilah kualitasnya. Gua lagi jalan-jalan sore di danau dekat rumah. Kalian tes kamera Poco X5 5G juga. Ya, beginilah kualitasnya, kalian bisa lihat. Untuk audionya sendiri, ya kalian bisa dengar sendiri gimana kualitas audionya juga. Oke, sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Nah, sementara ini adalah video kamera belakangnya, masih di kualitas 1080 30 fps. Coba kita sambil jalan ya, apakah cukup stabil, karena nggak dilengkapi fitur OIS. Tapi sih kalau dilihat dari layar HP-nya sendiri masih cukup stabil sih. Ya, kalau buat diajak jalan santai sih masih enak lah. Oke, mari kita bahas performanya. Berdasarkan hasil tes sintetis yang sudah dilakukan di HP ini tuh mendapatkan skor Antutu di angka 410 ribuan, sedangkan untuk performance-nya itu di VisiMax ya mendapatkan skor di 9200-an. Perpaduan layar AMOLED dengan refresh rate yang tinggi, chipset yang kenceng bikin scrolling pindah-pindah tab di HP ini tuh nyaris gak ada isu yang mengganggu. Apalagi performa buat main game kekinian ya udah cukup oke dan cukup lancar. Terlebih dengan dukungan chipset Snapdragon 695 yang terkenal kenceng dan adem. Harusnya nggak ada gangguan sih ketika bermain game. Nah, gue coba nih bermain game Mobile Legends, dan untuk settingan grafisnya itu bisa mentok di Ultra dan refresh rate-nya itu di High. Sedangkan untuk game PUBG hanya mentok di settingan grafis HD dan refresh rate di High. Atau kita juga bisa setting di Smooth ataupun Ultra.
Hasilnya cukup memuaskan ya. Ketika gua main game ini tuh sangat lancar banget ya, nggak ada kendala, nyaman banget, layarnya juga responsif, dan suhu yang dihasilkannya pun tidak terlalu panas sehingga tidak mengganggu ketika main game walaupun dalam durasi yang lama. Tapi kalau kalian penasaran banget nih sama performa gamingnya secara keseluruhan, kalian bisa cek videonya aja ya yang secara terpisah nih di segmennya Gaming Zone yang ada di channel ini. Nah, sementara untuk penggunaan harian, baterai dengan kapasitas 5000 mAh-nya ini tuh relatif awet. Berdasarkan tes di PCMark, mendapatkan skor 11 jam 34 menit. Dan ketika gue coba buat bermain game selama setengah jam, hanya menghabiskan baterai sebesar 7% saja. Sedangkan penggunaan harian ya, seperti browsing Google gitu ya, kemudian scrolling TikTok, scrolling IG, chatting, dan sesekali streaming YouTube, untuk 1 jam penggunaan hanya menghabiskan 3% saja. Ngecas HP ini juga sudah terbilang cepat ya, karena sudah punya fitur fast charging 33 watt, dan untuk melakukan pengecasan dari 10 sampai 100% hanya memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Oke, baik, kesimpulannya. Menurut gua, HP ini, Poco X5 5G ini tuh punya form factor yang enak banget di genggaman tangan. Jadi cukup tipis, jadi nyaman banget dipakainya, dan punya baterai 5000 mAh sehingga kita bisa menggunakan HP ini tuh jauh lebih lama karena baterainya awet. Selain itu, perpaduan chipsetnya juga ya 695, kemudian RAM-nya juga, dan layarnya juga bikin kita tuh menikmati konten hiburan, mau main game ataupun nonton film, jadi lebih enak, lebih nyaman, lebih smooth, dan lebih lancar. Walaupun HP ini tuh belum punya kamera OIS dengan resolusi 4K, tapi ya nggak apa-apa karena masih sangat cukup untuk kebutuhan harian. Nah, kalau menurut gua untuk kurangnya HP ini ya ada di belumnya stereo speaker, tapi balik lagi itu tergantung preferensi masing-masing. Kalau misalnya kalian sering pakai TWS, overall aman. Oke, paling itu aja ya yang bisa gue jelaskan. Semoga aja video ini tuh bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman sebelum membeli HP ini. Nah, kalau menurut kalian gimana soal HP ini? Langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau misalnya kalian tertarik, cek linknya di kolom deskripsi. Gue pamit dan bye.